Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Hudan Firdaus dengan NRP 50012110053. Di sini saya akan mempresentasikan buku Atiks chapter 5 yaitu Absurdos pada media radioaktif. Sebagai latar belakang, kita tahu bahwa perhitungan absurdos pada chapter 4 itu hanya berfokus pada kondisi CPE atau RE. Padahal akan lebih sulit untuk menghitung absurdos pada kondisi di antara CPE dan RE tersebut. Apabila radiasi yang teremisikan terdiri dari charge partikel dan gamma rays, maka kita bisa menentukan salah satu keadaan yang terjadi, yaitu pendekatan CPE atau RE. Itu berdasar pada ukuran objek radioaktifnya. Uh, Pada kondisi CPE dan RE pada chapter 4 itu ada batasannya, batasan kasus. Yang pertama itu pada objek radioaktif kecil, rata-rata radiusnya nggak jauh lebih besar daripada D. Maka aproksimasi terbaik adalah kondisi CPE. Jika D-nya itu sangat kecil dari free path-nya, free path atau koefisien atenuasi itu, maka eh, dosis pada titik P itu aproksimasi mendekati mendekati energi per mass dari suatu medium yang diberikan pada partikel bermuatan pada peluruan radioaktif. Sedangkan batasan yang kedua itu pada objek radioaktif besar, yaitu rata-rata radius itu lebih sangat lebih besar dari seper mu-nya atau free path-nya. Maka aproksimasi terbaik adalah kondisi RE, di mana titik P cukup jauh dari batas V, sehingga penetrasi gamma ray yang lewat jarak tersebut bisa diabaikan. V di sini maksudnya volume uh, medium radioaktif. Next, kriteria jarak pada kasus yang kedua, yaitu pendekatan RE tadi itu ada dua. Yang pertama itu saat saat yang gamma rays yang bisa diteruskan itu cuma kurang dari 1% dari sumbernya. Sehingga itu berarti bahwa gamma ray hanya bisa menembus lapisan setebal 5 kali jarak-jarak free path hanya sebesar kurang dari 1%-nya aja. Tapi kalau semisal eh, lapisannya itu sebesar 7 kali free path, maka gamma rays yang bisa diteruskan itu cuma kurang dari 0,1%-nya saja. Nah, di sini didefinisikan absurd fraksi itu sebagai alat untuk mengetahui estimasi dosis akibat gamma rays pada titik dalam objek dengan ukuran tengah-tengah tadi, yaitu di antara kondisi CPE dan RE. Sehingga absurd fraksi atau disimbolkan AF di sini adalah gamma rays radiant energy absorbed in target volume atau energi radiasi gamma rays yang terserap pada target volume per gamma rays radiant energy emit by source atau energi radiasi yang teremisikan oleh suatu sumber. Nah, berikut adalah ilustrasi penerapan reciprocity theorem untuk estimasi gamma rays dose. Nah, di sini ada elemen dV, terus ada elemen dV absen, terus ada elemen dV double absen itu di luar medium yang homogen, homogen yang radioaktif. Jadi lingkaran besar ini, lingkaran yang besar ini itu medium radioaktifnya.
dengan volume V besar. Nah, di sini kan tadi yang besar ini radioaktif objeknya. Itu terdapat dua kemungkinan, yaitu radio radioaktif objek ini itu dikelilingi oleh medium identik infinite homogen tapi yang enggak radioaktif. Terus kemungkinan yang kedua itu radioaktif objek ini itu dikelilingi dengan infinite vakum, yaitu di luar sini itu ada medium infinite vakum. Nah, apa yang bakal terjadi? Kan tadi ada kemungkinannya ada dua tuh. Gamma rays yang kemungkinan pertama itu gamma rays yang keluar dari V mungkin bisa dihamburkan balik untuk masuk lagi. Contoh kasusnya adalah ketika gamma rays diemisikan pada medium radioaktif objek yang dekat organ tubuh. Nah, di sini eh, karena di luar dari radioaktif objek itu terdapat medium lagi, maka si gamma rays ini itu bisa dihamburkan kembali di apa ya, di scatter balik untuk masuk ke sumber awalnya yaitu medium radioaktifnya. Sedangkan untuk yang kemungkinan kedua itu gamma rays yang keluar dari volume V itu tidak akan bisa ditarik kembali. Contoh kasusnya adalah radioaktif objek yang dikelilingi oleh udara. Sehingga ketika suatu gamma rays itu keluar dari medium radioaktif objek, itu kan nggak ada medium lain yang membalikkan lagi gamma rays-nya karena di sini itu mediumnya itu malah udara. Udara nggak sanggup membalikan gamma rays. Nah, radioaktif objek pada kasus satu berlaku reciprocity theorem di mana energi yang dikerahkan pada dV itu yang ini itu dikerahkan oleh dV oleh oh maaf ini harusnya energi yang dirasakan oleh dV absen gamma rays oleh dV absen itu akan sama dengan eh, energi yang dirasakan oleh dV absen oleh gamma rays dari dV. Nah, ini itu terjadi dikarenakan mediumnya itu infinite homogen. Sedangkan kalau semisal eh, yang di luar, titik di luar radioaktif, itu kan non radioaktif yang di luar ini. Itu dV absen itu nggak bisa meradiasikan apapun karena termasuk medium non radioaktif. Nah, sehingga eh, karena adanya reciprocity theorem atau teori kesetaraan, maka kita bisa menentukan absorb fraksinya AV. Nah, di sini yang sebelah kiri itu AV dV V itu artinya fraksi yang terserap pada dV. Oh sorry, yang di fraksi gamma rays yang terserap gini-gini. AV itu seperti probabilitas gamma rays yang terserap pada suatu medium. Nah, berarti yang ini yang energi rata-rata dV, V besar itu energi yang dirasakan oleh seluruh titik V di sini, V besar, akibat gamma rays yang diberikan oleh dV ini. Nah, itu nilainya juga sama dengan energi yang dirasakan oleh V absen ini, oh sorry, energi yang dirasakan oleh dV ini karena gamma rays dari semua titik V besar ini. Itu dikarenakan ada prinsip kesetaraan. Nah, itu syaratnya harus medium infinite homogen. Nah,
aproksimasi jika kondisi RE. To obtain correct estimate of the dose at some point P di dalam uniformly gamma gamma active homogeneous object, it may suffice to obtain average distance from the point to the surface of the object, either by inspection or using. Nah, di sini ada rumus cara mencari radius rata-rata dari suatu titik ke permukaan dari objek tersebut. Itu dengan rumus seperti integral R sin theta terhadap theta dan terhadap beta. Ini sama seperti itu solid angle-nya. Solid angle pada koordinat bola. Nah, kita juga then one may employ mu absorpsi itu sama dengan koefisien apa namanya? Maaf, saya agak lupa koefisien efektifnya yang mu absen ini atau sama aja ini itu rata-rata koefisien atenuasi efektifnya. Itu bisa kita gantikan dengan koefisien absorpsi energi, tapi pendekatan ini tuh dengan syarat bahwa memenuhi ideal broad-beam atenuasi yang sudah dipelajari di chapter 3. Nah, makanya kan absorpsi tadi itu seperti probabilitas. Sehingga satu itu menandakan kondisi awal yang semisal semua gambarisnya itu tersalurkan pada suatu titik atau sama aja 100% satu itu. Tapi di sini itu dikurangi oleh E pangkat minus mu n jari-jari, rata-rata jari-jari. Nah, di situ dikarenakan pada prakteknya itu gamma rays itu teratenuasi akibat suatu medium sehingga banyak yang terhambat. Sehingga kita bisa mencari AF-nya dengan 1 dikurangi eksponensial dari negatif mu n rata-rata jari-jari. Nah, di sini ada contoh soal. An object contains uniformly distributed beta and gamma ray source. Ada suatu objek yang berisi sumber beta dan gamma rays yang terdistribusi secara uniform. The rays mass loss is spent half in 1 mega electron volt gamma rays production. Jadi rays mass-nya itu dispendkan atau dihabiskan setengahnya itu pada produksi gamma rays dan setengahnya lagi pada beta negatif atau elektron decay, for which yang mana Emax-nya itu 5 mega electron volt dan energi average-nya atau rata-ratanya itu 2 mega electron volt. The point of interest P is located lokasinya itu lebih besar 5 cm inside di dalam suatu batas of the object at an average distance dengan jarak rata-rata radiusnya itu 20 cm from the boundary dari batas. Terus diketahui juga koefisien absorpsinya itu 0,0306 dan mu-nya itu 0,0699 for the gamma rays.
Nah, untuk total energy of 10 pangkat min 2, J convert to the rest mass in each kilogram of the object. Estimate the absolute dose. Jadi, solusinya itu karena yang pertama, karena free pad-nya, spermionya itu jauh lebih besar dari jangkauannya gamma rays, bisa dilihat pada appendix E, itu makanya withdrawn in less than the distance P from the boundary of the object, sehingga menjadi lebih kecil daripada jarak P dari batas dari objek, sehingga kita bisa mengaproksimasikan kondisi ini dengan CPE. Dan kontributnya dari beta rays itu adalah 2/5 kali 5 kali 10 pangkat min 3 Gray. Itu didapat dari mana? Buat di sini itu energi energi rata-ratanya, sedangkan 5 yang penyebutnya itu energi maksimumnya. Sedangkan 5 kali 10 pangkat min 3 adalah total energi ini 10 pangkat min 2 untuk tiap kilogram dari suatu mediumnya. Sehingga kan 10 pangkat min 2 kalau dikonvert ke 10 pangkat min 3 kan hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini didapat 2 kali 10 pangkat min 3 Gray untuk dosis akibat beta rays tersebut. Sedangkan untuk kontribusinya gamma rays itu kan kita tahu bahwa atenuasi dari medium terhadap gamma rays itu sebesar ini, E pangkat minus mu n R, itu kan hasilnya 0,54. Nah, kita tahu bahwa AF itu bisa didapat aproksimasinya itu 1 min E pangkat minus mu n rata-rata radiusnya, yaitu 0,46 atau 46%. Is the approximate fraction of gamma rays energy that contribute to the dose at P. Nah, maka kita tinggal kaliin aja 0,46 dengan yang tadi diketahui di soal 10 pangkat min 2 ini kan sama aja 5 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya itu 2,3 kali 10 pangkat min 3 Gray. Jadi total dosisnya akibat beta dengan gamma itu 4,3 dari 2,3 ditambah 2 kali 10 pangkat min 3 Gray. Nah, for a very large object, the RA dose at P including gamma rays bisa aja mencapai 7 kali 10 pangkat min 3 Gray. Karena 3 kali 10 pangkat min 3 Gray-nya itu dibawa oleh neutrino. Nah, proses disintegrasi radioaktif. Proses disintegrasi radioaktif adalah proses di mana inti suatu atom unsur radioaktif mengalami perubahan dan melepaskan partikel atau radiasi energi dalam upaya mencapai kestabilan. Inti atom yang tidak stabil atau radioaktif akan mengalami disintegrasi yang dapat menghasilkan berbagai jenis partikel dan radiasi. Peluruan yang lebih kompleks akan melibatkan fisi yang bisa secara spontan. Peluruan juga berhubungan dengan perubahan nomor atom atau disimbolkan dengan Z dan nomor nukleon. Di sini ada tabel perubahan Z dan perubahan nukleonnya, nomor nukleonnya. Kalau alfa partikel min 2 sama min 4, kalau beta itu nomor atomnya itu 1, sedangkan nomor nukleonnya itu 0, tapi kan beta dibagi menjadi 2, ada beta negatif atau bisa kita sebut sebagai elektron, dan beta positif atau bisa kita sebut positron. Terus ada juga gamma rays yang nggak ada nomor atom dan nomor nukleonnya.
Nah, proses disintegrasi radioaktif. Total energi, yaitu energi massa, kuantum, kinetik, dari foton-foton dan partikel lainnya yang rilis atau dilepaskan oleh proses integrasi, disintegrasi adalah sama dengan total menurunnya Rex mass dari atom netral, yaitu dari induk ke eh, atom turunannya. Jadi, misal ada peluruan, maka perubahan Rex mass-nya itulah yang menjadi total energi yang dirilis pada saat proses disintegrasi. Nah, energi momentum dan muatan listrik adalah konservatif pada setiap prosesnya. In this connection, it should be noted that according to Einstein mass energy equation, yaitu E equal mc square, the energy equivalent for the Rex mass itu mengikuti sebagai berikut. Nah, satu atom mass unit, satuannya AMU, itu sama aja dengan massa dari suatu proton atau neutron, kan itu hampir sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 24 gram, seingat saya. Nah, itu kalau misal dimasukkan ke rumus EMC kuadrat, itu ntar didapat hasil 9,31,5 mega elektron volt. Sedangkan jika massa elek jika massa satu elektron itu dimasukkan ke EMC kuadrat, itu ntar didapat 0,11 mega elektron volt. Kita tahu bahwa massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, di sini ada disintegrasi alfa. Terdapat atom radium dengan nomor atomnya itu 226 dan maaf, nomor atomnya itu 88 dan nomor nukleonnya itu 226. Itu meluruh menjadi eh, radon atau gas inert dengan nomor atom 86 dan nomor nukleon 222. Nah, disintegrasi alfa itu biasanya terjadi pada inti atom yang berat. Setiap suku pada peluruhan tersebut merepresentasikan the rest mass dari atom netral pada elemen tersebut. Yang dimaksud adalah persamaan kanan atas yang ini. Nah, awalnya atom radium itu memancarkan alpha partikel. Lalu alpha itu menangkap dua elektron sehingga sehingga si alfa tersebut akan menjadi netral atau bisa kita sebut sebagai atom helium, helium netral. Nah, di sini terjadi dua cabang disintegrasi, di mana 94,6% nukleinya meluruh secara langsung menjadi radon sehingga tersedia 4,7 mega elektron volt, di mana terbagi menjadi EK antar alfa, yaitu 4,7 mega elektron volt, dan recoiling atom radon, yaitu 85 kilo elektron volt. Yang dimaksud itu ini. Nah, di sini gambarnya. Nah, cabang alternatif lain untuk peluruan radium itu terjadi hanya 5,4% dari nuklei, di mana mengeluarkan EK sebesar 4,6 dan nilainya naik ke keadaan eksitasi nuklir dari Rn. Nah, di sini, jadi semisal Ra dikonvert, maksudnya meluruh menjadi radon plus helium, itu nanti bakal mengeluarkan sebesar 4,76 mega elektron volt. Itu dikarenakan yang awalnya itu mengemisikan sebesar 4,6, terus karena itu masih dalam keadaan eksitasi, excited state, lalu untuk ke bawah kan butuh mengeluarkan energi lagi, sehingga ditambah 0,18 mega elektron volt, sehingga total yang dikeluarin itu 4,78 mega elektron volt.
Nah, di sini ada absorb dose disintegrasi alpha. In computing the absorb dose in medium from radioactive disintegration process, calculation is always made dengan asumsi di bawah asumsi bahwa ini tuh uh, batasan non stokastik atau yang bukan bisa direpresentasikan dengan statistik, and therefore the average branching ratio are used, dan rata-rata percabangan yang tadi di gambar tadi itu rasionya itu digunakan. Again, considering our example of radium decaying to radon, rata-rata energi kinetik yang diberikan ke partikel bermuatan per setiap integrasinya itu sama dengan 0,946, yaitu persentase tadi dikalikan 4,78. Maksudnya ini kali 4,78 kan 94,6. Terus ini 0,054 kali 4,6. Maksudnya ini. Soalnya kan 4,6 mega elektron volt itu rasionya cuma 5,4%. Nah, kalau dihitung ntar dapatnya 4,77 mega elektron volt. Nah, under CPA condition in a small 1 cm radius radium activated object, if and such disintegration occur in each gram of matter, the resulting absorb dose would given by 4,77 N. N itu maksudnya banyaknya terintegrasinya itu berapa kali mega elektron volt per gram, convertible into more conventional dose unit melalui ekuivalen pada bab 1 dan bab 2. Nah, kalau semisal di bawah kondisi RE, the dose for the same concentration of radium would simply 4,78 N. Karena small additional gamma rays energy will be include, karena energi tambahan gamma rays mungkin saja dicantumkan, diikut sertakan. Nah, yang kedua ada disintegrasi beta. Biasanya terjadi pada inti atom yang kelebihan neutron ataupun proton. Apabila kelebihan neutron, maka atom tersebut akan meluruhkan elektron atau beta negatif sehingga neutronnya berkurang tapi protonnya bertambah. Sedangkan apabila kelebihan proton, maka atom tersebut akan meluruhkan positron atau beta positif sehingga protonnya itu berkurang satu tapi neutronnya bertambah satu. Nah, di sini kita tahu bahwa massa eh oh maaf, nomor nukleusnya itu dijaga tetap. Setiap ada nukleus, oh maaf, setiap ada neutron yang dikurangi, pasti ada proton yang ditambahkan atau sebaliknya. Makanya besaran atom atau parentnya, induknya itu pastilah isobar dari besaran setelahnya atau turunannya. Sehingga misalkan ini uh, atom fosfor menjadi atom sulfur, itu maka atom fosfor dan sulfur tersebut termasuk atom yang isobar atau nomor atomnya sama. Nah, di sini EK max beta negatif dalam kasus ini yaitu 1,7 mega elektron volt merepresentasikan total penurunan dress mass dari atom P netral menjadi atom S netral karena ground state dari atom S tercapai secara langsung tanpa emisi gamma. Nah, sama kayak tadi yang udah dijelasin hubungan S dan P adalah isobar, emisi gamma rays meninggalkan banyak macam inti atom di sebuah keadaan tereksitasi dan biasanya hanya ada satu atau lebih gamma rays yang ikut remisi untuk mencapai ground state. Nah, di sini adalah gambar spektrum gamma rays yang teremisikan oleh peluruan fosfor. Di sini terdapat rata-rata energi partikel yaitu sebesar 0,698, terus Emax-nya itu 1,71. Nah, V kecil
V kecil yang ini itu simbol dari neutrino. Neutrino sendiri sebagai bentuk bahwa sistem tersebut mematuhi konservasi momentum dan energi. Sehingga perbedaan energi kinetik beta ray dengan energi kinetik maksimum pada setiap integrasi adalah persebaran diferensial dari EK energi kinetik neutrino adalah sebagai pelengkap dari pada energi kinetik betanya. Itu pada setiap disintegrasinya. Nah, di sini ada simple example dari beta positif atau positron disintegration, yaitu atom O meluruh menjadi uh, nitrogen for which the atomic mass energy balance. Oke, di mana nuklearnya itu balance. Nah, di sini kan di sisi kanan terdapat elektron dengan positron, di mana itu merupakan proses pair production, sehingga energinya itu sama aja dua kali dua kali eh convert dari energi ke partikel, sehingga dibutuhkan 1,022 mega elektron volt untuk tercapai pair production. Sehingga energi yang dikerahkan di sisi kanan itu sama aja 1,022 ditambah 1,73, yaitu 2,75 mega elektron volt. Di mana 1,73 itu energi kinetiknya dibagi antara positron dengan neutrinonya. Oke, lanjut di sini. Oke, under the CPE condition, the absorbed dose yang disebabkan dengan N banyaknya beta disintegrasi per gram of medium is N A average. Additional absorbed dose contribution disebabkan any gamma rays atau gamma rays resulting from particular radionuclide must be treated as described in section 1. Dan di sini ada contoh soalnya. Misalkan ditanyakan what is absorbed dose rate, kelajuan absorbed dose at the center of sphere water 1 cm in radius secara homogen yang terradiasi oleh atom P with 6 kali 10⁵ disintegration per second yang terjadi pada per gram dari air. Assume times constant. Nah, solusinya ini the maximum energy positron pada peluruan P itu 1,71 mega electron volt and the corresponding maximum range of this electron adalah 8 millimeter of water. Itu dapat dilihat pada appendix E, sehingga CPE will produce at the center of 1 meter radius sphere. The absorbed dose rate will be, nah di sini diasumsikan waktunya itu sebesar 1 jam, makanya di sini ada 360 detik per hour kali 6 kali 10⁵ kali, nah 0,94 itu dapat dari sini. Yang tadi energi average-nya 0,694 mega elektron volt per disintegrasinya. Terus dikalikan ini, maka ini sebagai convertnya ya. Kan dari mega elektron volt dikonvert menjadi joule, sehingga di sini kan jadi gray per hour. Lanjut, ada EC transition atau electron capture transisi. Nah, radioaktif disintegrasi EC serupa dengan disintegrasi positron. Dalam proses EC, inti induk alih-alih memancarkan partikel positron malah menangkap salah satu elektron atomnya sendiri dan memancarkan partikel monoenergetik neutrino, di mana EB adalah energi bonding
sama seperti work function. Oh maaf, koreksi, serupa seperti work function. Lalu probabilitas bahwa flow range foton akan keluar dari aslinya itu disebut flow range yield. Simbolnya YK or YL. K itu sebagai K dan L itu sebagai kulitnya. Nah, bedanya di sini kalau disintegrasi positron itu sisi kirinya itu ada positronnya, meskipun ada elektronnya juga. Tapi kalau EC disintegrasi itu sisi kanannya itu ada neutrino dan energi bondingnya. Sebenarnya sama-sama aja. Di sini eh, selisihnya itu merilis 2,843 mega elektron volt, di sini juga 2,843 mega elektron volt, sama aja. Nah, absorb dose AC process. Absorb dose for AC process when positron is emit contribute the average kinetic energy of to the production of absorb dose. And then its annihilasi dan annihilasinya gamma rays may contribute more dose. Depending upon the size, berdasarkan ukuran dan bentuknya radioactive mass of material. If an AC event occur, terjadi instead positron emission, bukan emisi positron, bukan juga this component is present, and virtually all of energy in the present is carried away by neutrino. The only remaining energy available for absorbed dose in AC event if there is no subsequent gamma rays emission for nuclei from an excited state is contained in the electron binding term EB, which is very small compared to the energy that is removed by the neutrino. Nah, contohnya adalah, oh di sini saya nggak mencantumkan contohnya. Jadi di sini ketika positron diemisikan itu berkontribusi pada energi kinetik rata-ratanya dari to production of absorbed dose, dan anihilasi gamma rays-nya juga berkontribusi lebih. Tapi itu juga bergantung pada size dan bentuk radioaktif mass dari materialnya. Lanjut ke konversi internal atau emisi gamma rays. Nah, unexcited nucleus bukannya mengemisikan gamma rays berenergi Hanu, tapi bisa memberikan the same amount energy yang sama secara langsung to one its own atomic electron pada elektronnya sendiri, which then yang mana langsung escape keluar dari atom with a net kinetic energy Hanu main EB. EB itu energi binding atau energi ikat of the electron dari kulit aslinya. This process called internal conversion has nothing to do with photoelectric effect. Nggak ada hubungannya dengan photoelectric effect karena nukleus mengemisikan no photon in this case. The ratio of the number Na atau konversi elektron emit yang teremisi terhadap number of N gamma of gamma rays yang teremisi by a given species of excited nucleus is called internal conversion coefficient. Nah, di sini maksudnya adalah kenapa ada konversi internal versus emisi gamma rays itu, misalkan di sini contohnya itu CS itu apa ya? Cesium kalau nggak salah. Diubah menjadi Ba itu radium. Nah, di sini kan ada dua cara nih. Yang satu itu mengemisikan elektron, terus mengemisikan juga gamma rays. Itu yang dimaksud emisi gamma rays.
Tapi ada cara lain konversi internal, yaitu langsung mengemisikan eh, elektronnya aja atau beta negatifnya aja, itu bisa. Nah, di sini illustrating competition between gamma rays emission and internal conversion. Persentase all river disintegration of parent atom ini adalah 0,0916. Absorbed konversi internal. Nah, when EC internal conversion is in combination with gamma rays emisi, it generally result in net increase. Totalnya net increase meningkat in absorbed dose in small object. Jadi absorbed dose-nya itu meningkat pada objek yang kecil karena penetrating penetrating gamma radiation, penetrasi dari gamma radiation is thus replaced dipindah by a relatively short range elektron dekat dengan energi yang sama. That is the energy of the conversion electron is EC equals HNU minus AB, which all this yang mana semuanya dispenkan pada absorbed dose di bawah kondisi CPE. Neglecting atau nggak peduli radioaktif yang hilang loss. Sebagai tambahan, in addition, the binding energy EB also will be entirely contribute. EB itu juga akan kontribusi pada dosis, provided that no part the bagian it escape from radioactive body in the form fluorescent X-ray. If the fraksi P sama seperti tadi probabilitasnya 1 min AV, tapi di sini P-nya itu seperti yang probabilitas teratenuasi tadi, itu dari of this gamma rays can escape from the radioactive body, then energy contribute per AC event to the dose under CPE condition becomes. Nah, FIC itu besarnya energi setiap disintegrasi IC maksudnya. Itu sama aja HANU dikurangi PK. PK ini tadi fraksinya yang tadi di kulit K, terus YK itu tadi uh, Florence yield, yaitu probabilitas terjadinya Florence X-ray tadi yang di kulit K, HANU rata-rata K dikurangi suku pada kulit L-nya, di mana P-nya itu sama kayak tadi, E pangkat minus mu n radius rata-rata. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.